Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini kita bakal membahas tentang Westland Survival lagi. Di video ini sesuai di thumbnail video, kita bakal membahas tentang bahan peledak serbaguna, yaitu dinamit yang bisa meledakkan markas musuh, terus bisa meledakkan apa lagi. Jadi di sini kita bakal buat berbagai macam sesi. Pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana cara mendapatkan dinamit. Mimin sebenarnya udah punya bahannya ya. Di sini bahannya itu kita harus punya gliserol sama bubuk mesiu untuk bisa membuat bahan peledak yang bernama dinamit tersebut. Namun sebenarnya bisa juga cara ngedapetin tanpa harus dibuat terlebih dahulu. Nanti Mimin kasih tahu caranya. Pertama-tama kalian yang mau nonton tentang berbagai macam tips dan trik dan Westland Survival, silahkan subscribe channel Thomas Reborn karena Mimin bakal upload secara rutin tentang game ini. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi sesi pertama Mimin menganjurkan kalian untuk mendapatkan dinamit secara langsung bisa didapatkan dari para bandit yang baru saja menyerang peternakan kalian. Biasanya salah satu dari 5 bandit bakal memberikan satu dinamit gratis yang ada di saku kantong mereka. Lalu untuk mendapatkan gliserol kita hanya perlu datang ke tempat harta rampasan bandit. Jadi kalau kalian membunuh total 5 atau 6 bandit yang menyerang peternakan kalian, Sobat Reborn bakal dapat harta rampasan bandit dan langsung dapetin gliserol di lokasi tempat rampasan bandit tersebut, dimana ini sangat nguntungin banget. Ini adalah cara terbaik untuk dapetin gliserol. Bisa kalian lihat Mimin dapat 9 gliserol sama 8 bubuk mesiu, bisa dibuat bahan peledak dinamit secara langsung. Oke Sobat Reborn, kita langsung aja. Kegunaan pertamanya tentunya adalah bukanlah rahasia umum, dimana dinamit adalah kegunaannya untuk merampok markas player lain, atau lebih tepatnya markas tetangga kalian, karena kalian itu nggak benar-benar merampok player lain secara real time. Beda kayak Mutiny Pirate Survival yang bisa merampok player lain secara real time. Kalau di sini sebenarnya player lainnya hanyalah player bot yang disediakan oleh para developer. Jadi bisa dibilang lebih enak disebutnya kayak player atau merampok tetangga. Jadi di sini Mimin lihat menggunakan total 3 dinamit, 4 dinamit untuk meledakkan tiap pintu-pintu yang ada di markas tetangga ini. Namun ternyata masih kurang satu peledak lagi. Jadi nggak tahu ya worth it atau enggak, tergantung kalian aja instingnya gimana gitu. Nah, untuk kegunaan kedua ini sebenarnya opsional banget, sesuai kemauan Sobat Reborn mau atau tidak. Namun Mimin anjurin kalau kalian datang ke tambang garam, tambang besi, mungkin bawa aja deh minimal satu dinamit. Kalau kalian mau dapetin tabung biasa atau tabung luar biasa. Ya, lebih untung kalau kalian dapet tabung luar biasa, apalagi sampai tabung langka. Sangat menguntungkan banget kalau kalian hanya memerlukan satu dinamit untuk mendapatkan tabung tersebut. Karena kalau kalian datang ke setiap tambang jenis manapun bakal ada satu lokasi bonus, di mana di situ ada tempat karung gitu, isinya tuh kayak tabung dan juga beliung dan juga beberapa looting aja. Tapi yang penting ada tabungnya random. Kadang tabung biasa, kadang tabung luar biasa. Kadang-kadang banget bisa dapat yang namanya tabung langka gitu ya kan. Makanya bawa aja dinamit gitu, gak rugi-rugi banget kok kalian bawa dinamit untuk menghancurkan rintangan atau kayak semacam runtuhan batu yang menghalangi jalan kalian. Setelah itu bisa kalian cek sendiri, itu ada karung dan isinya tuh ada 3 hal tadi ya, kadang tabung biasa, tabung luar biasa, atau tabung langka kalau lagi untung gitu ya kan. Ya kalau ini sebenarnya opsional ya, kalau kalian mau atau tidak. Kalau Mimin nganjurinnya kalau kayak ke tambang besi, kalau ke tambang garam atau tambang kromit, mending dibawa aja karena di sana biasanya dapat tabungnya itu jauh lebih tabung, bisa kemungkinan dapat tabung luar biasa gitu ya. Kalau untuk ke tambang tembaga Mimin gak anjurin karena di situ cuman tabung biasa doang, gak worth it sama satu dinamit.
Oke Sobat Ribbon, ini adalah kegunaan ketiga dan yang paling dianjurkan dari game Wasteland Survival untuk kegunaan dinamit, yaitu tempat persembunyian bandit dari misi harian yang kalian jalanin tiap hari. Kalau kalian ada misi harian, terutama itu sudah sudah kalian tuh sudah masuk ke level tiernya udah tier 4 gitu ya. Tier 3 kalau nggak salah, kalian udah masuk lokasi tier 3 atau tier 4 misi harian, bakal ketemu tembok level 3. Jadi tembok level 3 itu tembok yang terbuat dari batu basal. Batu basal. Bukan ya, kayak iya ya, batu basal atau batu serpih maksudnya, maaf salah sebut. Jadi ada tembok level 3 yang terbuat dari batu serpih, itu hanya bisa dibobol menggunakan dinamit. Maka dari itu sangat dianjurkan kalau kalian datang ke misi harian lalu datang untuk mengeksekusi buronan di persembunyian, kalian datang pertama kalau udah level 60 ke atas, bawa total 2 dinamit, atau kalau mau jaga-jaga bisa bawa 3 dinamit untuk meledakkan markas bos buronan persembunyian, karena semua temboknya itu udah tembok batu serpi semua. Dan ingat, kalian hanya bisa ngancurin bagian-bagian yang bisa dihancurin, jangan sampai kalian meledakin tembok karena itu boros, memerlukan 2 dinamit. Jadi untuk kayak gini tuh langsung aja mengarah ke arah pintu, karena di pintu hanya memerlukan 1 dinamit. Atau kalau mau langsung bisa ke jendela aja, kalian bisa ke jendela lalu ledakin jendela. Jendela dan pintu sama-sama memerlukan 1 dinamit saja untuk diledakkan. Namun kalau untuk lebih aman, mendingan ke pintu aja, soalnya kalau kalian langsung ke jendela, terkadang jendela setelah dihancurin kita tuh langsung nggak bisa masuk karena ada beberapa barang-barang yang bikin kita nggak bisa lewat atau stuck gitu. Jadi Mimin anjurin kalau mau lebih aman jangan lewat jendela, lewat pintu aja. Pokoknya memerlukan 2 dinamit aja itu sudah bisa banget masuk ke dalam rumah si persembunyian bandit ini. Dan isinya itu bener-bener keren banget, bisa dibilang paling worth it dibandingin yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini sangat dianjurin banget untuk bawa 2 dinamit, nggak bikin kalian rugi, malah untung besar karena isinya itu ada looting-looting yang sangat kalian butuhkan di level kalian. Contoh lagi level 60, kalian sangat banget butuh banget yang namanya ingot besi atau ingot baja. Nah kalau dengan ini kita bisa mendapatkan item tersebut. Nah Mimin untuk jaga-jaga nih ya, Mimin bawa 3 dinamit, takut salah pasang dinamit gitu kan, jadi ada stok 1 lagi kalau salah masang gitu. Oke, kita langsung aja ledakin pintunya. Jadi ini pintunya wajib ya, kalau nggak pintu jendela, jangan sampai tembok karena tembokmu keras gitu. Oke, kita langsung aja masuk. 1 lagi nih bagian pintu, jadi cukup 2 aja. Dan ada 3 total yang bisa dibuka Sobat Ribbon, dan isinya tuh keren-keren semua. Kalian bisa cek sendiri, itu isinya kayak ada ingot baja, ingot besi, itu ingot baja tuh keren banget. Ada alat baja tuh, alat besi, keren-keren looting-lootingnya. Oke Sobat Ribbon, segitu aja, semoga kalian terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya pembahasan tentang game Wasteland Survival. Oke, segitu aja, dadah.